Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih sering dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengambil keteladanan beliau dan menerapkan keteladanan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Di antaranya adalah tekun belajar dalam keadaan apapun. Pada zaman penjajahan Belanda, hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengenyam pendidikan. Sebagai warga keturunan bangsawan, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berjuang, khususnya demi kemerdekaan negara kita tercinta ini. Sekarang, teknologi semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Informasi dengan mudah dapat diakses. Dengan adanya kemudahan ini, kita sebagai ASN harus lebih giat lagi dalam belajar, memahami suatu hal karena dunia selalu berkembang. Pun dengan kita, ASN muda harus terus berkembang untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi. Tidak terpuruk dalam kegagalan. Setelah menamatkan pendidikan di ELS, Ki Hajar Dewantara meneruskan pendidikannya ke Stovia. Namun karena kondisi kesehatan yang kurang baik, maka beliau pun harus banyak beristirahat di rumah. Namun perjuangannya di dunia pendidikan tidak berhenti. Beliau pun mulai banyak berkonsentrasi dalam mengembangkan bakatnya di dunia jurnalis. Sebagai abdi negara, dalam menjalankan tugas, kita seringkali mendapatkan hambatan dan pada akhirnya banyak sekali yang menyerah karena gagal. Oleh karena itu, penting untuk kita selalu bangkit. Ingat teman-teman, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Aktif dalam kegiatan bermasyarakat atau bersosialisasi. Meski dasar pendidikannya adalah pendidikan, namun beliau juga mengembangkan hobinya untuk tekun di bidang politik dan sosial. Begitupun dengan kita. Meski kita berada pada instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, penting untuk kita juga harus bersosialisasi dengan instansi lain terkait dengan koordinasi, sehingga terciptanya birokrasi yang berkesinambungan. Begitupun dengan sosialisasi kepada masyarakat. Penting bagi kita bersosialisasi dengan masyarakat dan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Pandai memanfaatkan situasi untuk mencari peluang. Setelah beliau menulis sebuah tulisan di sebuah surat kabar yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda, beliau ditangkap dan diasingkan ke Bangka, lalu ke Belanda. Di masa pengasingan tersebut, beliau tidak merasa terpuruk dan menyerah. Beliau seakan-akan malah bersyukur dengan hukuman yang dia terima. Karena berkat hukuman tersebut, beliau mendapatkan kesempatan untuk lebih menekuni bakatnya di bidang pendidikan dan pengajaran. ASN harus pintar, pandai dalam memanfaatkan situasi apabila terdapat kendala dalam melaksanakan pelayanan publik. Belajar untuk menemukan solusi dan peluang dalam setiap keadaan sulit yang dihadapi. Kita bisa belajar dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan, ing madya mangun karso, artinya di tengah memberi ide. Yang ketiga adalah ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan sebagai contoh. Ki Hajar Dewantara memiliki sikap nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Kita
pun demikian, harus mempunyai sikap nasionalisme, memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa. Terbanglah ia luas ke segala pelosok Nusantara. Ketika Jepang datang pada tahun 42, atas anjuran Bung Karno dan Bung Hatta, para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang. Dan untuk itu para pemimpin lalu mendirikan Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh apa yang disebut 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur marhum, dan saya sendiri. Hanya 1 tahun saya ikut memimpin Putra. Kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Sebelum berangkat, saya dapat jaminan dari sekretaris Gun Saikam bahwa Taman Siswa akan terus boleh buka, sekalipun lain-lain perguruan ditutup. Karenanya langkah terkejut saya ketika datang di Jogja tahu bahwa Taman Siswa sudah ditutup. Saya minta keterangan kepada Syucokan. Saya berkata bahwa dari Jakarta dijamin bahwa Taman Siswa akan terus boleh buka. Dan apa jawabnya Syucokan? Tuan seorang pemimpin yang bohong. Barang tentu perkataannya demikian tidak saya terima. Saya protes sekeras-kerasnya. Dan ini rupanya membuat amarahnya Syucokan. Sebab sehari sesudahnya saya dipanggil oleh KMPKI, diperiksa sampai 2 kali. Itulah suatu tanda bahwa ada bahaya bagi saya. Tapi apa boleh buat? Saya tidak boleh menerima perkataan Syucokan itu tadi. Ki Hajar Dewantara memang telah tiada, tapi nilai keteladanannya akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.